Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di kelas online untuk mata pelajaran PPKN. Dan siswa sekalian tetap di rumah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan sharing materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia untuk bagian yang pertama. Sesuai dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dan menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami sistem hukum di Indonesia, mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia, mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Untuk materi kali ini kita akan membahas subpokok bagian yang pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia. Kita awali dengan makna hukum. Tentu siswa sekalian sudah mengetahui apa itu hukum, namun kali ini akan sedikit dibahas. Makna hukum menurut seorang filsuf ibarat kebun binatang ya. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Demikian pula dengan hukum. Pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan terlindungi. Hukum dalam hal ini juga dikatakan sebagai aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Kemudian dari berbagai macam makna mengenai hukum, kemudian definisi ataupun pengertian mengenai hukum itu sendiri, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum itu mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kemudian unsur yang kedua yaitu peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, terdapat sanksi yang tegas bagi yang melanggar. 4 unsur hukum ya, peraturan yang kemudian dibuat ditetapkan oleh badan yang berwenang, yang ketiga bersifat memaksa, dan yang keempat sanksi yang tegas. Baik, tugas hukum. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, itu 3 tugas hukum. Kepastian hukum, ketertiban, kemudian supaya tidak terjadi main hakim sendiri di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya ya, yang pertama. Yang pertama yaitu hukum undang-undang. Nah, ini jelas sekali hukum undang-undang itu merupakan hukum yang ada di dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan. Contohnya Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Jelas hukum tersebut ada di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu adalah hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan biasa dipatuhi serta dilakukan kalaupun tidak ada di dalam undang-undang itu. Kemudian yang ketiga yaitu hukum traktat. Hukum traktat itu sendiri adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara, oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Misalnya hukum yang dibuat di PBB dan masih banyak lagi ya. Kemudian hukum jurisprudensi. Nah, ini hukum yang dibentuk melalui prosedur hukum yang diputuskan oleh hakim. Nah, ini di dalam sebuah pengadilan ya. Itu 4 poin ataupun 4 macam hukum berdasarkan sumbernya. Selanjutnya, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, yang pertama hukum nasional, ini cakupannya nasional. Hanya satu negara itu. Ya, kemudian hukum internasional, ini berlaku menyeluruh antar negara di dunia. Kemudian hukum asing berlaku di pihak asing. Kemudian tidak berlaku di negara kita, misalnya seperti itu ya contohnya. Kemudian yang keempat yaitu hukum gereja. Hukum yang dibuat oleh gereja, pihak gereja, kemudian berlaku untuk anggota gereja tersebut. Jelas ya untuk berdasarkan tempat berlakunya.
Kemudian berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis, ini jelas. Untuk yang pertama contohnya yaitu hukum yang dibukukan atau hukum yang secara lengkap sistematis ada ya, tertulis. Contoh di kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, jelas ya tertulis. Kemudian undang-undang yang lainnya juga. Kalau hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang diyakini tapi tetap dipatuhi di masyarakat tanpa melakukan prosedur formal dalam pembentukannya, seperti halnya pada hukum tertulis, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ius constitutum atau hukum positif, itu bisa dikatakan hukum yang berlaku sekarang, berarti sudah ada undang-undangnya. Contoh UUD, contoh undang-undang tentang kewarganegaraan. Nah, kemudian ius constituendum atau hukum negatif. Nah, hukum yang berlaku pada masa yang akan datang, diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Nah, ini contohnya adalah RUU ya, atau rancangan undang-undang. Tetapi kalau RUU tersebut sudah berubah menjadi undang-undang, itu sudah beda lagi ya, menjadi ius constitutum. Itu berdasarkan waktu berlakunya. Selanjutnya berdasarkan cara mempertahankannya, yang pertama ada hukum material dan yang kedua ada hukum formal. Hukum material adalah yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat berlaku umum. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, kemudian hukum dagang dan lain sebagainya. Kalau hukum formal itu adalah mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tadi itu. Jadi contohnya hukum acara pidana. Tadi kan hukum pidana. Kalau di hukum formalnya itu adalah hukum acara pidana. Hukum perdata tadi kalau di hukum formalnya adalah hukum acara perdata, seperti itu. Selanjutnya berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa contohnya bagi pembunuh ya, berarti ada sanksi yang harus dilakukannya, terpaksa, secara dipaksakan harus dilaksanakan sanksi tersebut itu. Kalau hukum yang mengatur ini contohnya kalaupun ada hukum ada aturannya, tetapi kalau ada kebijakan lain, misalnya dalam bagi waris ataupun ketentuan dalam pewarisan, itu kan masuk ke hukum yang mengatur, ada aturan-aturan tertentu. Kemudian tentang wasiat dan lain sebagainya. Jelas ya, antara hukum yang memaksa berarti ada sanksi yang memang harus gitu. Harus dan memang sudah ditentukan, harus dipaksakan. Kalau hukum yang mengatur ya hukum yang mengatur hubungan antar individu, kalaupun sudah ada peraturannya tapi ada kebijakan-kebijakan lain dalam perjanjian tersebut, itu bisa. Itu masuk ke hukum yang mengatur. Kemudian hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif, berarti hubungan antar dua orang atau lebih secara umum berlakunya. Kalau hukum subjektif itu berlaku terhadap seseorang atau lebih saja. Bisa dikatakan kalau subjektif itu menyangkut hak ya. Jelas ya. Kemudian berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya ada hukum publik, jelas publik secara umum, ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional. Kalau hukum privat ada hukum perdata dan hukum perniagaan. Secara umum hukum publik itu adalah mengatur hubungan antara negara dengan individu yang menyangkut kepentingan umum. Jadi semua orang sama ya. Kemudian hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu. Tadi mengatur antar negara dengan individu, kalau hukum privat antar individu dengan individu lain. Termasuk negara sebagai pribadi ya. Hukum privat itu terbagi dari hukum perdata dan hukum perniagaan. Hukum perdata ya contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, kemudian hukum perjanjian dan hukum perkawinan dan lain sebagainya. Kalau hukum perniagaan itu ada hukum jual beli, hukum piutang itu. Oke. Hukum bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Jelas ya. Kemudian tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia itu merupakan
keseluruhan peraturan hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas segala aturan yang ada di Indonesia itu berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ya jelas itu. Nah, kalau tata hukumnya itu juga bisa dikatakan sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada masa sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban negara tersebut. Nah, jelas tadi ya, pokoknya tata hukum di Indonesia itu segala sesuatu atau keseluruhan peraturan hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Dasar tata hukum Indonesia ada pada alinea keempat ya, di mana dikatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, rangkanya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jelas ya, itu materi kita untuk pertemuan kali ini, pada kelas online kali ini. Dan untuk materi yang kedua dan yang ketiga akan dibahas pada kelas online selanjutnya. Nah, materi ini juga bersumber dari buku yang saya gunakan. Dan siswa semua juga tahu ya, dari Kemdikbud ini, dari Yusnawan Lubis dan rekan. Buku ini, nah ini biasa digunakan juga di kelas ya. Kemudian juga pedomannya dari sumber materi ini bisa diklik juga, bisa dicari YouTube-nya. Nah itu ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap berada di rumah, kemudian memperhatikan protokol kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di kelas online selanjutnya. Terima kasih.